Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Hari ini kita akan lanjut lagi materi kita tentang sistem informasi manajemen. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang membuat sebuah file PHP yang kemudian diproses oleh web server, di mana file tersebut kemudian ditampilkan di web dan bisa diakses dari manapun seluruh dunia. Ya. Nah, sore ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah formulir atau form di dalam sebuah website berbasis PHP, kemudian form tersebut digunakan oleh pengguna untuk menginput data. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Sering kita mengunjungi website atau mendaftarkan di sebuah situs, kemudian kita mendapatkan sebuah formulir seperti ini. Nah, formulir seperti ini adalah sebuah interface atau antarmuka yang diberikan oleh sistem kepada penggunanya untuk si penggunanya bisa melakukan interaksi atau penginputan data. Nah, yang kita mau lakukan hari ini adalah bagaimana kita membuat formulir ini, kemudian membuat sebuah file PHP yang untuk menghandling setiap request yang datang dari formulir ini, kemudian bagaimana database bisa menyimpan data tersebut. Ya, jadi ada 3 komponen, ada formulir, kemudian ada file untuk memproses, dan ada database-nya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membuat sebuah table di database MySQL kita. Mudah-mudahan masih pada ingat, ada namanya sebuah table persons. Nah, dalam table person ini strukturnya seperti ini. Ada beberapa field, ada 6 buah field atau 6 buah kolom, 6 buah data, di mana ada person ID, bisa berupa nick atau nomor induk mahasiswa, kemudian ada first name, last name, address, phone number, and also date of birth. Ya, jadi dalam table ini ada 6 buah form dengan tipe data yang berbeda-beda. Ada varchar, ada integer, ada date, dan ada integer. Ya. So, hari ini kita akan belajar bagaimana handling sebuah formulir sehingga lewat form itu data seseorang bisa diinputkan ke dalam database ini. Nah, kalau kita lihat sekarang, mungkin masing-masing kalian sudah punya sebuah table persons. Tolong dicek, pastikan kalian punya data seperti ini yang kita sudah buat sebelumnya. Ya. Sebelum lanjut, semua atau masing-masing mahasiswa harus sudah punya table persons seperti ini, ya. Oke. So, apa yang akan kita lakukan adalah pertama, kita membuat formulirnya dalam sebuah file PHP. Yang kedua adalah kita membuat sebuah file operation untuk menghandling data yang masuk untuk menginputkan ke dalam MySQL database di sebelah kanan ini. Harapan saya kita sudah punya MySQL database setiap orang, setiap mahasiswa, dan juga kita sudah punya akses ke webnya. Nah, jadi siang ini kita akan belajar tentang 2 hal, yaitu ini membuat file formulirnya, kemudian file operation-nya. Oke, caranya seperti ini. Untuk form PHP, tampilan yang diharapkan adalah seperti ini, ya, seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian untuk membuat ini kita perlu menuliskan code seperti ini, ya, code-nya seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa bagian yang akan kita buat, ya. Nah, cara membuatnya adalah kita login ke dalam sistem, ya, seperti biasa. Kita login di sini, kemudian kita masuk di pengelola file, kita masuk di public HTML, ya, kemudian public HTML, kemudian masuk di 2020, ya. Kemudian di sini kita create sebuah form. Misalnya saya create form saya. Nomor mahasiswa saya katakanlah
181818.php ya. Nah, di sini akan muncul file PHP-nya, kemudian saya ketik edit, ya, edit. Kemudian di sini saya menuliskan code-nya, ya. Saya menuliskan code-nya. Biasanya code PHP itu dimulai dengan membuka tanda tanya seperti ini. Dan ditutup dengan tanda seperti ini. Ya. Karena saya sudah membuat sebelumnya, saya tinggal copy, ya. Ya, seperti itu. Saya hilangkan aja. Ini adalah sebenarnya seperti form HTML biasa yang kita gunakan untuk menginput data-data dari seorang person, ya. Nah, di sini pada saat membuat sebuah form, kita ketik form dan ditutup dengan tulisan form, ya. Dan di bawahnya ada tombol submit value. Nah, di sini kita mempunyai beberapa elemen, ya. Saya tunjukkan dulu bahwa ada person ID pertama, yang kedua first name, ketiga last name, keempat address, kelima phone number, keenam date of birth, dan ada tombol submit. Nah, di sini ada label person ID, kemudian ada kotak untuk mengisikan, kemudian ada label first name, kemudian ada kotak untuk menuliskan nama itu. Nah, kalau kita lihat di file formnya tadi, ya, file form saya, kita menuliskan ini untuk sebuah label, ya. Kemudian ini untuk membuat kotaknya, kotak tempat menuliskan person ID, ya. Saya kasih angka value dasarnya 0000 supaya bisa dijadikan referensi, nanti diganti aja pada saat diisi. Kemudian ada juga label buat first name, ya. Kemudian ada apa namanya nih, kotak untuk first name-nya, input box-nya, ada juga label buat person ID dan seterusnya. Ya, pastikan bahwa penulisan di sini benar-benar tertib. Tertib artinya sesuai, ya. Huruf besar, huruf kecil. First name sama semua first name, last name, kemudian address, ya, phone number, karena yang kita lakukan nanti adalah menangkap masukan dari file ini di file selanjutnya di nama form mahasiswa kamu action.php. Nah, setelah kita membuat file ini, file form ini, kita bisa klik di sini simpan perubahan, ya. Oke. Nah, saya coba akses di sini. Nama file tadi saya adalah 1818.php. 181818.php. Ya. Nah, jadi banyak, ya. Saya buang sebagian. Lebih.
Oke, di sini jadi di dalam file saya akses di internet 1818118.php ada person ID, first name, last name, address, phone number, dan date of birth. Date of birth ini bisa dipilih ya, angkanya bisa disesuaikan dengan tanggal lahir masing-masing. Kemudian saya klik tombol submit. Kalau saya klik tombol submit ini, maka data yang saya masukkan di sini, misalnya seperti ini, akan dikirimkan ke dalam file operation, file proses. Tadi di file PHP kita tulis bahwa form action ini akan membuka yang file namanya nomor mahasiswa kamu action.php. Misalnya saya ganti nama mahasiswa saya di sini 181818_action.php ya. Jadi nanti saya perlu membuat sebuah file lagi namanya 181818action.php. Kemudian saya klik simpan perubahan ya. Nah, sebelum saya klik tombol submit di sini, saya perlu membuat file operation yang namanya 1811818action.php ya. Oleh karena itu saya balik lagi ke sini, saya klik file, kemudian saya masukkan ini 18118action.php, create new file ya. Nah, ini action filenya udah ada, kemudian saya edit. Nah, apa yang saya akan masukkan di dalam file edit ini adalah suatu instruksi untuk menerima masukan dan memproses menginput ke dalam database. Nah, isinya akan seperti ini. Saya kopikan aja dari sini ya. Seperti ini. Jadi di file ini kita akan membuat beberapa parameter ya. Ini ada HTML body, HTML, kemudian ada body ya untuk menutup. Kemudian ada welcome, selamat datang, dan di sini kita akan mulai dengan PHP. Nah, di sini contoh misalnya kita memasukkan beberapa parameter yang terkait dengan server kita. 4 parameter pertama di atas ini adalah parameter yang terkait dengan server kita, yaitu server name kita adalah di localhost, artinya tempat di mana kita menyimpan PHP kita sama dengan tempat database kita. Kemudian username kita yang selalu kita pakai, nah 3766, passwordnya ini, dan database-nya ini. Database name ini adalah database saya, jadi harap masing-masing mahasiswa mengganti ini sesuai dengan nomor mahasiswa masing-masing. Kebetulan saya pakai 90.001 ya. Nah, di sini menjadi penting ada 6 buah parameter yang akan kita tangkap. Jadi file action ini atau file operation ini berfungsi untuk menangkap 6 parameter tadi. 6 buah parameter. Parameter apa itu? Person ID, first name, last name, address, phone number yang sudah dibuat di dalam file formulir, kemudian akan dilempar ke dalam dilempar ke file action ya. Di mana di file action akan ditangkap person ID diubah menjadi person ID, first name ditangkap sebagai first name, last name ditangkap sebagai last name, address ditangkap sebagai address, phone number ditangkap sebagai phone number, dan date of birth sebagai date of birth ya. Kemudian selanjutnya create a connection, kita akan membuka sebuah koneksi ke dalam database dengan menggunakan parameter di atas. Kita akan meminta sebuah connection MySQL LE dengan server name, username, password, DB name dibuka, dan kalau connection error dia akan muncul error, kalau enggak dia akan lanjut. Kemudian di bawahnya ini adalah di baris 28 kita akan membuat sebuah SQL statement, suatu perintah insert. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa untuk melakukan sebuah input ke dalam database kita menggunakan perintah namanya insert. Nah, di sini parameter-parameter yang dimasukkan tadi berupa person ID, first name, last name, address, phone number, diubah menjadi sebuah SQL query oleh si PHP. SQL query-nya berupa insert into bla bla bla, ada person ID, first name, last name, bla bla bla. Kemudian di baris 30 maka kita melakukan perintah supaya connection itu melakukan query dari SQL statement di baris 28, dan kalau berhasil maka akan data employee has been inserted ya, else echo bla 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 error. Oke. Nah, ini kalian tinggal tulis ulang di dalam file masing-masing untuk membuat handlingnya. Saya simpan di sini, save dengan nama
18188_action.php. Kebetulan nama nomor mahasiswa saya adalah 1818818. Ini file PHP saya tadi ya. Kalau kita balik ke sini, di sini akan ada muncul dua file PHP 1818818.php. Kemudian ada yang kedua adalah 1818818_action.php. Jadi kita akan membuat dua file. Saya coba refresh dulu. Refreshnya. Muat ulang. Oke, jadi file PHP tadi kita isinya itu 970 byte dan file PHP itu 884 byte. Oke. Jadi kembali ke sini ke cara kerjanya, bahwa pada saat saya menuliskan data di formulir, maka pada saat saya tekan tombol submit di bawah ini, maka angka-angka atau data-data yang saya isikan di sini akan otomatis dilempar ke dalam sebuah file operation atau file action. Kemudian oleh file action itu dilakukan input ke dalam database, ya. Oke. Sebelum kita mengisi database, kita cek dulu database kita apakah sudah terisi atau tidak. Saya buka file saya, ya. Saya buka database version, klik browse. Dan di sini saya punya ada dua version ID 1001 dan 1002 ya. Nama Budi dan Budis. Oke. Saya kemudian membuka filenya, saya refresh filenya di sini 1818818.php. Saya masukkan ID 18181. Misalnya masukkan ID-nya. ID saya misalnya katakanlah 90123. Nama saya misalnya Moses. Last name-nya Baoto. Misalnya alamatnya Jakarta. Phone number-nya 62818 100. Saya pilih date of birth, misalnya Februari 80. Saya ketik submit, ya. Setelah terisi semua, saya ketik submit. Oke. Nah, ini saya ketik submit, yang muncul di sini adalah file 1818action.php dengan ada parameter-parameter yang ada di atas sini, masukannya. Jadi si file action PHP ini menangkap parameter-parameter ini dan memproses ke database, dan dibilang welcome, data employee has been inserted, ya. Terus saya cek, bener nggak sih sudah masuk? Nah, saya akan buka di sini. Saya browse kembali, refresh, dan di sini harusnya saya udah punya data dengan nama Moses, ya, udah muncul. Person ID-nya 90123, Moses, Baoto, Jakarta, phone number, dan date of birth, ya. Oke. Mudah-mudahan itu bisa digunakan untuk menginput data, ya. Untuk hari ini cukup sekian. Silahkan dipelajari dan dibuat file PHP-nya, yaitu file form dan juga file action, dan dicoba untuk melakukan insert database, ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.